Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembalik. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu jurnal pembalik, bagaimana bentuk jurnal pembalik, dan bagaimana cara kita melakukan penyusunan jurnal pembalik. Baik, di sini yang pertama sekali kita kenal dulu ya apa itu jurnal pembalik. Dan ternyata jurnal pembalik adalah suatu jurnal yang kita gunakan untuk menghapus rekening-rekening deferral atau dapat dikatakan juga sebagai jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik beberapa akun jurnal penyesuaian. Nah, jadi nanti ini adalah definisi dari jurnal pembalik. Intinya kalau kita simpulkan sebenarnya jurnal pembalik ini kita gunakan untuk ya membalik beberapa akun jurnal penyesuaian. Jadi kan di jurnal penyesuaian itu ada nama-nama akun ya, ada lebih dari satu akun lah gitu kan, ada pencatatannya di sana dan nanti ada beberapa memang ketentuan yang perlu kita balik ya, akunnya yang perlu kita lakukan jurnal pembaliknya. Tapi ada juga akun-akun yang di jurnal penyesuaian itu tidak perlu kita lakukan jurnal pembaliknya. Nah, jadi nanti akan ada penjelasan ya. Nanti saya akan jelasin apa-apa saja yang perlu kita balik di jurnal pembalik ini. Yang pasti ini adalah pengertiannya dan sumber datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari jurnal pembalik. Kalau kita lihat bentuknya itu sama seperti dengan jurnal umum, ya kan? Jurnal umum itu kan juga seperti ini, ya, terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, jurnal pembalik juga seperti itu. Jadi dia nanti kapan kita melakukan jurnal pembalik? Kita buat tanggalnya di sini. Kemudian akun-akun apa saja yang akan kita lakukan jurnal pembaliknya? Maka kita letakkan di kolom keterangan. Kemudian kita bikinlah di sini refnya mau bikin kode akun boleh, mau bikin tanda checklist boleh, mau bikin sebagai tanda sumber data dari mana juga boleh. Kemudian nominalnya nanti juga kita letakkan di kedua kolom ini. Apakah posisinya di debit? Letakkan di kolom debit. Apakah posisinya di kredit? Maka letakkanlah dia di kolom kredit. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal pembalik. Kemudian kita lihat lagi ya, di sini ada ya cara kita melakukan yang namanya jurnal pembalik. Saya tidak pakai kasus, yang pasti di sini saya akan coba contohkan lewat ini ya, susunan ini ya. Jadi di sini ada beberapa memang akun-akun yang memang perlu kita lakukan jurnal pembaliknya. Nah, di sini ini yang sebelah kiri ini adalah pencatatan ya jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pencatatan jurnal pembaliknya. Nah, kemudian nanti di antara kedua ini ya, akan kita bandingkan gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya gitu. Apakah dia perlu dibalik atau justru tidak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar muka. Ketika kita beban dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi ya. Ini dia pendekatan laba rugi, artinya ketika nanti kita temukan jurnal penyesuaian itu seperti ini dia pencatatannya ya, asuransi dibayar di muka, kemudian kreditnya beban asuransi, maka ini otomatis nanti kita akan buat jurnal pembaliknya. Nah, bagaimana cara melakukan jurnal pembaliknya? Ya tinggal kita balik saja. Yang tadinya dia di debit, ya tadinya di debit kita letakkan di kredit. Nah, sedangkan yang di kredit kita letakkan dia di debit. Jadi, segala sesuatu yang pencatatan beban dibayar muka itu pakai pendekatan laba rugi, maka nanti kita akan buat jurnal pembaliknya. Mau dia iklan dibayar di muka, mau dia gaji dibayar muka, kalau dia berada di debit, maka nanti kita letakkan, nanti kita bikin dia jurnal pembaliknya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata beban dibayar di muka itu kita pakai pendekatan neraca, kita anggap dia sebagai beban ya, beban dibayar di mukanya itu pakai pendekatan neraca seperti ini.
Ini dia di debit itu beban asuransi. Nah, di sini dia beban asuransi. Nah, kemudian kreditnya asuransi dibayar di muka. Nah, kalau kita temukan nanti di jurnal penyesuaian itu seperti ini, ya ada seperti ini, itu tidak perlu dilakukan jurnal pembalik. Tidak perlu. Yang hanya kita perlu yang hanya dilakukan jurnal pembalik itu apabila dia di debitnya itu adalah asuransi dibayar di muka seperti itu ya. Tapi kalau misalnya beban asuransi, beban gaji di debitnya, kemudian beban iklan, itu kita tidak akan perlu membuat jurnal pembaliknya. Kemudian lagi yang kita perlu perhatikan ketika ternyata di jurnal penyesuaian itu ada pencatatan seperti ini. Misalnya di debitnya pendapatan sewa, kreditnya itu sewa diterima di muka. Maka ini nanti kita akan buat jurnal pembaliknya. Jadi cara membaliknya yaitu seperti ini. Yang di debit itu kita letakkan di kredit, yang kredit itu kita letakkan di debit. Nah, nanti nominalnya sama ya, berapa yang ada di jurnal penyesuaian, segitulah kita letakkan di jurnal pembaliknya. Nah, yang pasti nanti kalau kita temukan dia pencatatannya seperti ini, maka kita akan buatlah jurnal pembaliknya seperti ini. Nah, kemudian kalau seandainya kita temukan di jurnal penyesuaian itu debitnya adalah sewa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan sewa, maka nanti di jurnal pembalik tidak kita lakukan jurnal pembaliknya. Nah, jadi kalau kita temukan nanti seperti ini pencatatan di jurnal penyesuaian, tidak perlu dilakukan jurnal pembaliknya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata di jurnal penyesuaian itu kita temukan pencatatan seperti ini. Di debitnya pelengkapan, kemudian kreditnya beban pelengkapan. Maka ketika nanti kita, kalau seperti ini berarti nanti kita akan buat jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya apa? Jurnal pembaliknya itu kita bikin pelengkapan ini di kredit, beban pelengkapannya di debit. Nah, ini kita buat jurnal pembaliknya. Tapi kalau ternyata ketika di jurnal penyesuaian itu kita temukan pencatatannya adalah debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan, maka ini kita tidak perlu membuat jurnal pembaliknya. Ya, ini beda. Yang di sini yang di debitnya perlengkapan. Kalau di sini yang debitnya beban perlengkapan. Nah, kalau yang seperti ini yang kita temukan di jurnal penyesuaian, maka otomatis nanti kita buat jurnal pembaliknya. Tapi kalau yang kita temukan itu seperti ini di jurnal penyesuaian, maka kita tidak perlu melakukan jurnal pembaliknya. Kemudian lagi, ketika kita menemukan pencatatan di jurnal penyesuaian itu, debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah utang gaji, maka nanti kita buat dia jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya adalah beban gaji ini kita letakkan di kredit, kemudian nanti utang gaji ini kita letakkan dia di debit. Nah, jadi kita balik ya. Jadi nanti kalau kita temukan nanti dia seperti ini pencatatannya di jurnal penyesuaian, maka kita buat dia seperti ini. Di jurnal balikan. Nah, kalau seandainya ya kita temukan itu di jurnal penyesuaian adalah sewa yang masih harus diterima itu di debit, kemudian pendapatan sewanya di kredit, maka nanti kita bikin jurnal pembaliknya. Tinggal dibalikkan saja. Yang debit ke kredit, yang kredit kita letakkan di debit. Nah, ini dia. Ini berarti kita buat jurnal pembaliknya, ya. Jadi intinya ini hanya contoh ya, bukan berarti hanya sewa yang harus diterima di muka. Jadi bisa saja iklan yang masih harus diterima kah atau apa gitu ya, bunga yang masih harus diterima kah gitu. Atau yang lain kata-kata lain juga bisa. Nah, ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti mau dia sewa, mau dia bunga, mau di komisi, itu terserah. Yang pasti nanti ketika kita ketemukan pencatatannya itu ya berkaitan dengan pendapatan yang masih harus diterima, maka nanti kita buat jurnal pembaliknya seperti ini. Sama, ini juga begitu. Kalau misalnya nanti ada beban iklan, kemudian utang iklan, berarti kita perlu buat jurnal pembaliknya. Atau mungkin misalnya beban asuransi, utang asuransi, maka kita buat juga jurnal pembaliknya. Sesuaikan dia, apa yang kita utangkan, maka kita buat juga jurnal pembaliknya. Intinya kalau ada kita temukan pencatatan atas beban yang masih harus dibayar,
maka itu harus dibuat jurnal pembaliknya. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, inilah contoh ya terkait dengan jurnal pembalik. Jadi ketika kalian nantinya menemukan akun-akun atau pencatatan di jurnal penyesuaian itu, ya seperti yang saya katakan tadi ya, ada beberapa yang memang perlu disesuaikan, dibalik, maka kita lakukan jurnal pembaliknya. Ya seperti saya katakan tadi ya, ada yang hampir sama. Kalau kita salah memahaminya, nanti kita salah melakukan pencatatannya. Jadi hati-hati, harus teliti yang mana sebenarnya harus di jurnal pembalikan dan mana yang tidak perlu dilakukan jurnal pembaliknya. Baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait dengan jurnal pembalik. Semoga penjelasannya sudah cukup jelas dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.